Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses untuk kita semua. Pada kali ini kita akan membahas tema khusus tentang 3 tips jago public speaking. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, gimana sih Kak caranya biar bisa lancar public speaking, gimana biar nggak grogi dalam public speaking, gimana biar kita bisa bicara di depan umum dengan begitu bagus, dengan begitu baik. Maka kali ini saya ingin berbagi 3 tips sederhana biar kita bisa sampai bahkan ke taraf jago atau ahli dalam bidang public speaking. Tips ini murni berdasarkan 100% pengalaman saya dari mengisi ratusan training di depan puluhan ribu audiens, dan semoga bermanfaat. Tips yang pertama, ubah mindset. Banyak sekali orang di luar sana yang masih memiliki mindset yang kurang tepat tentang public speaking. Padahal mindset ini adalah hal dasar bagi diri kita untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang public speaking. Kalau mindset kita masih salah tentang public speaking, maka sampai kapanpun jangankan kita ahli, jangankan kita jago, kita saja pasti enggan untuk mendekat atau belajar tentang public speaking itu sendiri. Maka mindset yang perlu dirubah antara lain mindset bahwa public speaking itu nggak penting. Kenyataannya, kemampuan komunikasi adalah salah satu skill yang paling dibutuhkan oleh dunia pekerjaan hari ini. Apalagi public speaking yang biasa saya sebut sebagai next level from communication. Teman-teman bisa cek di video saya tentang public speaking itu tidak penting untuk mengubah mindset poin ini. Kemudian ada yang bertanya juga, Mas, saya kan dokter, kerjaan saya di depan pasien, apa saya perlu public speaking? Mas, saya kan seorang IT, saya di belakang komputer sepanjang hari, apa saya perlu public speaking? Mas, saya kan pedagang, kerjaannya jualan ke para pembeli, apakah saya perlu public speaking? Dan berbagai profesi lain. Kenyataannya public speaking itu sangat perlu untuk segala profesi, teman-teman. Bagi seorang dokter yang tadi sempat bertanya, jika dia belajar public speaking dan dia ahli di bidang public speaking sehingga dia memiliki kemampuan yang bagus dalam public speaking, maka akan memiliki kesempatan besar untuk bisa mengisi penyuluhan-penyuluhan seputar kesehatan. Banyak sekali dokter-dokter yang sudah menjadi narasumber dalam berbagai bidang, webinar, seminar, talk show, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka memiliki good public speaking, tentu saja dengan basic pengalaman dokternya. Kemudian seorang IT. Pada saat seorang IT naik ke level yang lebih tinggi dengan pengalaman yang lebih senior, maka suatu saat dia akan memberikan pelatihan kepada para junior-juniornya. Nah, apa yang diperlukan untuk menyampaikan pelatihan kepada para junior dari si IT itu? Tentu saja kemampuan public speaking. Maka rubahlah mindset bahwa public speaking itu nggak penting menjadi public speaking sangat penting, khususnya bagi kamu yang mau naik level. Mindset selanjutnya yang masih salah adalah public speaking itu menakutkan. Survei yang dilakukan oleh The People Almanac Book List kepada 3.000 warga Amerika tentang ketakutan terbesar, ternyata 21% atau sekitar 630 orang, takutan terbesar mereka adalah public speaking. Dan ternyata ini juga banyak dialami oleh teman-teman saya juga, lingkungan di sekitar saya. Pada saat mereka misalkan diberikan tugas untuk melakukan public speaking, biasanya mereka sudah takut duluan, mereka sudah down duluan, mereka sudah grogi duluan. Maka mindset ini harus diperbaiki dan harus dirubah menjadi public speaking itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dengan bicara di depan banyak orang, kita akan mengenal banyak orang dalam waktu bersamaan. Selain mengenal, kita juga akan lebih banyak dikenal oleh banyak orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ini menjadi ajang perkenalan yang tentu saja menyenangkan. Ini salah satu tips yang bisa dipakai untuk mengubah public speaking menjadi hal yang menyenangkan. Kemudian mindset selanjutnya yang masih salah kaprah adalah public speaking itu dihindari. Nah, banyak dari kita yang tiap diberikan tugas disuruh maju kalau di kelas ataupun di kampus,
atau disuruh presentasi kita enggan. Kita memilih menghindar. Kita lebih memilih mengajukan orang lain untuk melakukan tugas tersebut. Mindset yang salah tentang public speaking. Padahal kalau kita mau ambil ya, ini akan menjadi peluang besar untuk kita bisa belajar public speaking, untuk kita bisa improve public speaking, dan akhirnya kita bisa menguasai public speaking dengan jam terbang kita yang semakin banyak. So, ubahlah mindset kamu untuk mengawali agar kamu bisa jadi seorang yang ahli dalam public speaking. Kemudian tips yang kedua, yaitu latihan dan praktek. Tidak ada orang yang bisa jago dan ahli secara instan. Bahkan sekalipun mie instan saja, kita harus memasaknya terlebih dahulu untuk menikmatinya. Maka kita harus mengalaminya secara langsung, public speaking itu sendiri. Dengan apa? Dengan latihan dan praktek. Karena guru terbaik untuk kita adalah pengalaman. Latihan lakukan setiap hari. Teman-teman kalau mau cari cara latihan yang simple, bisa cek video saya yang lain, ada di deskripsi linknya. Kenapa kita harus melakukan setiap hari? Agar kita terbiasa melakukan public speaking sehingga menjadi keseharian, bahkan menjadi karakter dalam diri kita. Kemudian praktek, lakukanlah sesering mungkin. Setiap kali ada kesempatan, tadi seperti di mindset yang pertama, ambil peluang, anggap itu menyenangkan dan sangat penting, sehingga setiap ada momen untuk melakukan public speaking, teman-teman akan melakukan, mempraktekkan hal itu. Hal paling mudah, jika teman-teman adalah seorang pelajar mahasiswa, maka cobalah untuk bertanya dalam setiap momen kesempatan, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Misalkan ketika teman-teman mengikuti sebuah seminar, pelatihan, dan sebagainya, maka teman-teman bisa coba bertanya di situ. Itu adalah latihan public speaking yang simple, dan ini juga dulu dilakukan oleh saya. Dalam buku Outliers, karya Malcolm Gladwell, menyebutkan bahwa jika kita ingin menjadi seorang ahli, maka kita harus melewati 10.000 jam terbang. Artinya, kita perlu mengasah diri kita dengan latihan, praktek selama 10.000 jam terbang. Sehingga kita akan bisa mendapatkan banyak pengalaman untuk selanjutnya bisa menjadi bahan kita lebih baik dalam melakukan public speaking. Dan tips ketiga atau yang terakhir adalah join komunitas. Teman-teman bisa bergabung dengan komunitas apapun. Boleh komunitas yang spesifik langsung tentang public speaking. Misalkan komunitas public speaker, komunitas motivator, komunitas trainer, komunitas reporter, dan sebagainya. Tentu saja di situ teman-teman akan langsung mendapatkan pengalaman tentang public speaking. Karena kegiatan utama dari komunitas-komunitas itu adalah bicara di depan orang banyak. Atau teman-teman juga bisa gabung dengan komunitas-komunitas umum yang lainnya ya, baik di dalam sekolah, di luar sekolah, di dalam kampus, di luar kampus, ataupun di masyarakat yang ada di sekitar kita. Dengan ikut sebuah komunitas, kita akan mendapatkan lebih banyak pengalaman untuk bisa mengalami public speaking. Seperti saat ada sebuah kegiatan, membutuhkan moderator, membutuhkan MC, membutuhkan host, atau bahkan membutuhkan seorang narasumber, teman-teman bisa ambil peluang itu sehingga akan menambah jam terbang dan pengalaman teman-teman sendiri. Ini adalah lingkungan yang positif untuk menjadi sebuah support system yang baik, sehingga teman-teman akan mendapatkan dukungan, akan mendapatkan motivasi dari teman-teman yang memiliki semangat yang sama dalam upgrade public speaking. Itu 3 tips sederhana dari saya. Semoga bisa memberikan insight yang positif buat sahabat leader semuanya. Selamat berproses, yang pasti selalu nikmati prosesnya sampai kamu lupa bahwa kamu sedang belajar di dalamnya. See you on next video.